Oke, sekarang kita mau bahas latihan bahasa Indonesia. Nomor 1. Gendang adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Hampir semua daerah memiliki alat musik gendang. Titik-titik bentuknya berbeda-beda. Gendang dimainkan dengan cara dipukul, tetapi tidak sembarang pukul. Diperlukan teknik yang benar untuk memukul gendang. Memahami teknik memukul gendang akan membuatmu menemukan ritme yang cocok dan enak didengar. Bagian rumpang pada kalimat kedua, teks tersebut dapat dilengkapi kata sambung B. Meskipun demikian. Ini aku jawabnya ngira-ngira aja ya. Kalau kalian mau jawab soal kayak gini, kalian kira-kira aja. Kalau pakai akan tetapi, ini pasti dampak atau apa ya? Akan tetapi, nah itu aku gimana ya? Kalau dengan demikian, bukan. Akan tetapi juga bukan. Oleh sebab itu, nah bukan. Ini biasanya tuh di kalimat terakhir. Atau oleh karena itu, dampak sebab. Begitu ya. Lanjut nomor 2. Membuat gantungan kunci. SD Citanusa akan mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Anak-anak kelas 5 akan menyelenggarakan bazar untuk penggalangan dana tersebut. Nova dan teman-temannya mempunyai ide berbeda. Mereka akan membuat gantungan kunci spesial. Gantungan kunci spesial ini memiliki nama. Gantungan kunci ini dapat bermanfaat sekali untuk menandai barang milik pribadi, seperti tas atau tempat pensil. Jika kamu ingin menggunakan kata-kata lain juga bisa, asalkan tidak terlalu panjang. Nova akan berbagi cara membuatnya untukmu. Ikuti tahap-tahapnya. Itu tahap-tahapnya ya. Cuman kita langsung aja ke soal. Pernyataan di atas sesuai dengan teks. Ya, true or false. Gantungan kunci ini tidak memiliki manfaat sebagai aksesoris. False ya. Soalnya gantungan kunci ini bisa untuk menandai barang. Memiliki nama gantungan ini akan bermanfaat sekali untuk menandai barang milik pribadi seperti tas atau tempat pensil. Ini memiliki manfaat selain ini ya, aksesoris. Oke, lanjut ke nomor 3. Soalnya, apa tujuan penulisan nama dalam menyusun wacana tersebut? A. Memberitahu cara membuat gantungan kunci sendiri. Kalau yang B, memberi informasi ini salah. Mengajak membaca penjelasan ini juga salah. Mengajak pembaca membuang sampah tempatnya juga salah. Yang benar A ya. Urutan langkah-langkah membuat nasi goreng adalah: yang pertama, haluskan bumbu. Yang kedua, tumis bumbu halus dengan sedikit minyak. Yang ketiga, pecahkan telur pada bumbu yang ditumis lalu aduk rata. Yang keempat, masukkan nasi putih kemudian aduk lagi sampai bumbu tercampur. Pokoknya kalau menurutku ya, pokoknya harus cari yang berhubungan. Kayak umpamanya nih, haluskan bumbu-bumbu. Habis itu kan tumis bumbu. Nah, ini kan berhubungan nih, bumbu-bumbu dengan sedikit minyak. Habis itu pecahkan telur pada bumbu yang ditumis. Kan ini kan berhubungan ditumis, habis itu ini juga ditumis. Habis itu masukkan nasi kemudian aduk sampai bumbu tercampur. Nah, ini berarti yang terakhir ya. Gitu caraku untuk ini membuat urutan-urutan. Dari yang disebutkan di atas, yang termasuk jenis bahan ialah yang benar itu 1, 2, 3. 4 ini alatnya. Alat itu cetakan. Oke, lanjutkan ya. Pada teks tersebut terdapat penggunaan kata ritme yang memiliki kemiripan makna kata dengan memiliki makna dengan kata yang mirip, yang itu yaitu A, irama. Mungkin kalau yang ini nyanyi pasti bisa lah, enggak tahu ini nyanyi. Terus telur dipecahkan ke dalam baskom, kemudian telur dikocok pelan-pelan. Ubahlah kalimat di atas menjadi kalimat efektif dengan melesapkan kata yang mubazir atau yang berlebihan. Ini jawabanku. Telur dipecahkan ke dalam baskom, kemudian dikocok pelan-pelan. Ya, betul jawabannya. Jika air sudah mendidih, masukkan telur satu persatu ke dalam panci. Arti kalimat tersebut adalah
Yang benar D ya. Telur baru boleh dimasukkan ke dalam panci setelah air mendidih. Kalau yang A itu salah. Telur boleh dimasukkan sebelum belum mendidih. Telur tidak boleh dimasukkan ke dalam air. Ini salah. Terus ini juga salah nih, dimasukkan ke dalam panci dalam keadaan air mendidih. Harusnya udah boleh ya. Terus nomor 9, anak-anak kelas 5 membuat buzzer untuk penggalangan dana. True ya, untuk penggalangan dana bencana alam. Nomor 10, ambillah beberapa butir mote. Titik-titik, masukkan senar elastis pada lubang mote tersebut. Kata sambungan yang tepat untuk melengkapi bagian lubang tersebut adalah kemudian. Kayak umpamanya, siapkan bahan-bahan, kemudian pecahkan telur, lalu kocok pelan-pelan. Nah, itu kan ada apa ya, kayak tahapnya gitu, kemudian dulu. Begitu ya. Oke, aku lanjutkan. Langkahkan kedua kaki secara bergantian ke depan. Kalimat di atas termasuk ke dalam jenis kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat yang menyuruh orang, memerintah orang. Penggunaan kata ganti orang kedua dalam teks tersebut terdapat pada kalimat yang ini ya. Jika tidak terlalu pedas, kamu. Nah, ini kan orang kedua. Kamu bisa mengurangi jumlah cabai. Ini enggak ada ya. Ini enggak ada berhubungan dengan orang kedua atau orang ketiga banget. Ini juga enggak ada. Ini juga enggak ada, yang C doang ya. Jawabannya. Petunjuk melakukan sesuatu ditunjukkan oleh resep membuat karedok. Ini membuat ya. Salah. Cara memainkan suling ya, ini melakukan. Terus ini juga cara menari merak ya, melakukan. Terus membuat gangsing, nah ini membuat. Berarti yang D, 2 dan 3. Maaf ya kalau umpamanya bahasa Indonesianya agak aneh materinya, Rean. Soalnya udah keluar teman. Ya sudah. Kalau begitu aku lanjutkan. Nomor 14, luruskan kedua tangan dan tekuk kedua tangan secara bergantian. Kata yang dapat dilesapkan dari kalimat di atas adalah harusnya kedua tangan ya. Luruskan kedua tangan dan tekuk secara bergantian. Harusnya kalau aku aneh nih. Harusnya kalau aku gini, luruskan kedua tangan dan tekuk kedua secara bergantian. Harusnya kedua tangannya ini nggak usah dihapus ini harusnya. Jadi cukup tekuk secara bergantian. Kedua tangannya nggak usah lagi. Oke, habis itu nomor 15. Lanjut. Untuk apa Naufa dan teman-temannya membuat gantungan kunci? Ada ya di ini. Paragraf pertama. Nih. Di sini. SD Citanusa akan mengadakan penggalangan untuk korban bencana alam. Jelas kan? Anak-anak kelas 5 akan menyelenggarakan buzzer untuk penggalangan dana. Nah, ini kan sudah kelihatan nih. Berarti jelas ya. Yang B, menjual gantungan kunci dalam bazar SD Citanusa. Untuk apa dijual di bazar? Untuk disumbangkan untuk penggalangan dana. Begitu ya, bukan untuk kasih ke guru atau kepala sekolah, habis itu menghadiahkan gantungan kunci kepada teman, salah. Menyumbangkan gantungan kunci kepada korban bencana alam, ini salah. Harusnya dijual dulu, nanti hasilnya dapat uang, habis itu baru disumbangkan berupa uang. Ini aku langsung ke pertanyaannya. Informasi penting yang sesuai isi teks prosedur tersebut adalah yang ini ya. Nih, tari topeng pada umumnya ditarikan secara perseorangan. Ini udah kelihatan perorangan, ini jelas ya di awal-awal. Yang ini salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Kalian baca dulu. Baru nanti kalian dapat jawabannya. Harusnya yang jawabannya C. Tari topeng umumnya ditarikan secara perorangan. Lanjut ke nomor 17. Kamu bisa menggunakan kata-kata yang panjang dan dalam membuat gantungan kunci. Apakah pernyataan itu benar? Jawabannya false ya. Terus nomor 18. SD Citanusa terkena bencana alam. Apakah pernyataan di atas benar? False. Yang terkena bencana alam itu bukan SD Citanusa. Oke, di situ nomor 19. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat imperatif adalah
Kalau aku lihat itu ini jelas-jelas ada tanda seru. Tanda seru ini berarti tanda kalimat termasuk kalimat imperatif yang untuk memerintah orang. Dengarkan iringan musik kulintang ini dengan seksama. Nah, ini kan memerintah orang. Termasuk kalimat imperatif. Cara merawat anggrek termasuk teks prosedur melakukan sesuatu. Jawabannya true ya, benar. Oke, sudah selesai. Oke, karena sudah selesai, kita akhiri dengan membaca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.